terkait penanganan perkara, kalau memang ya ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers, sebagaimana yang ditunjuk di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Dan untuk ini, maka saya selaku Ketua Dewan Pers dan juga Pak Jaksa Agung disaksikan langsung oleh Pak Kapuspen dan anggota Dewan Pers sepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan dan masing-masing menjalankan tugasnya sebagaimana mandat yang diberikan oleh undang-undang kepada kami. Bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua, bahwa yang dipersoalkan oleh kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik. Bahkan rekan-rekan media tahu bagaimana sejak saya menjadi Kapuspenkum di sini. Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permupakatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ada rekayasa di situ. Dan setelah mendapat penjelasan-penjelasan itu, tentu terkait dengan penegakan hukum, Dewan Pers sangat menghormati itu. Dan kami juga menyampaikan kepada Dewan Pers bahwa terkait dengan proses etik dan penilaian terhadap karya jurnalistik, kami menghormati Dewan Pers akan melakukan itu. Di Okta, jelas tidak ada Dewan Pers akan melakukan itu. Sebelumnya, Ikatan Jurnalis Televisi menyampaikan keprihatinan terhadap penetapan tersangka TB yang merupakan Direktur Pemberitaan JAK TV. Menurut IJTI, jika penetapan tersangka berkaitan dengan karya atau produk jurnalistik harus